Malah nongkrong. Enggak. Sudah, Zar. Wis. Dikasih iki Sleman. Halo Suster Rahel. Halo Suster semuanya. Halo Suster Emma. Nih ada Mbak Rapi Harmini. Selamat pagi, Suster Emma. Mana nggak kelihatan, belum dibuka. Ya. Ini anakku. Halo, Suster. Halo. Siap ikutin misa. Selamat pagi, Suster Emma. Halo Suster Selamat Imelda. pagi, Suster Emma. Pagi Suster. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat Suster. Ya, puji Tuhan ya. Salam dari Bekasi. Terima kasih. Salam juga Spesial bagi dari Suster Melan. ya. Suster Melanita. Melanita. Halo adik-adik novis. Novis. Suster siapa? Francis kemana? Lagi menata bunga. Menata bunga. Polisi kelas 4 SD Marzuki ini.
Mm-mm. HP-nya suster, nama suster yang di sana. Tapi aku muncul di sana. Karena HP suster yang masuk di sini, Pak. HP-nya suster bisa masuk di sini. Sudah. Wes, maaf tadi. Ora sudah. Kurang. Aku rong pernah. Konsen pergi. Halo, tes. Lagi nyeluk terbiasa. Suster Asus, tes. Oke. Oke. Sumeter. Kurang 5 menit kalau dijawab tinggal dong. Aku kok semak milih. Selamat pagi, Suster Iren. Dokter Step, Selamat pagi, Suster. terima kasih ya hadir ya. Ya, Suster. Kamu bisa. Ya, Di sikap liturgis. Ya. Mungkin dari sama. Suster Iren. Ajarannya siapa tuh Mas? Nah, ini memang satu sinyal. Kita tidak tahan. Sinyal. Ada ini. Iya. Sing kepala ada tak kasih tiga mulis. Sing kepala itu usah. Ada susternya. Kenapa enggak? Oh ya di anyut benerannya.
video. Yang kami hormati dan kami kasih Romo Suryo Awangga Serikat Yesus, yang terkasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, serta para saudariku suster-suster OSF dimanapun menjalankan tugas perutusan. Selamat pagi dan berkah dalam. Selamat siang bagi yang berada di wilayah Indonesia Timur. Dalam kesempatan ini, kita bersyukur boleh berjumpa melalui Zoom dari tempat masing-masing. Kita disatukan dengan cara baru. Saat ini kita diundang untuk memperingati 163 tahun Ibu Magdalena Damen, pendiri Kongregasi OSF wafat. Ibu pendiri Kongregasi OSF wafat 163 tahun yang lalu. Usia kongregasi 186 tahun.
Selama 23 tahun bersama saudari-saudari memulai merawat, menjaga, dan menyuburkan awal kongregasi dengan seluruh jiwa dan raga yang dipersembahkan kepada Allah. Suster-suster misionaris OSF datang ke Indonesia berusia 151 tahun. Sehingga dalam waktu 13 tahun Ibu Magdalena wafat, membuahkan para suster misionaris untuk bumi pertiwi kita, Indonesia. Para saudara dan saudari yang terkasih, sejak 151 tahun silam, kongregasi OSF menjadi bagian kecil dari gereja Indonesia, bergabung dalam pelayanan pastoral gereja. Hari ini kita bukan memperingati wafatnya Ibu Magdalena, tetapi sebagai orang beriman kepada Kristus, kita merayakan syukur karena Kristus yang telah bangkit memberikan kehidupan abadi, kehidupan kekal kepada Ibu Magdalena Damen yang telah bersatu dengan para kudus di surga, dan juga para suster OSF dahulu. Ibu Magdalena Damen wanita sederhana yang sangat visioner. Keterbukaan hati dan budinya diarahkan kepada Allah. Sehingga Allah sungguh berkenan diam dan melakukan karya agung melalui dirinya. Warisan karisma yang dihidupi ditinggalkan kepada kita agar kita berani ngeklik bergabung atau menyatu dengan karisma yang dimiliki oleh Ibu Magdalena dan karisma yang kita miliki masing-masing. Berikut karisma yang ia miliki. Kita mengenal dengan 10 nilai keutamaan. Yang sering disebut dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh Ibu Magdalena, yaitu ketenangan. Ibu Magdalena menjadi orang yang tenang. Dengan ketenangan itu, Ibu Magdalena mempunyai visi yang panjang, mempunyai motivasi yang tinggi. Dengan ketenangan membuat hatinya menjadi jernih. Pikiran dan budinya juga jernih. Dengan ketenangannya, Ibu Magdalena menerima keadaan dan kenyataan diri, sehingga menjadi orang yang mampu untuk mengampuni, mampu untuk melakukan pertobatan terus-menerus.
Dengan ketenangannya, Ibu Magdalena menjadi percaya diri, merasakan kasih Allah yang sangat besar, kasih Allah yang tidak bisa tergantikan. Lalu tentang persaudaraan. Ibu Magdalena mampu bersaudara karena Ibu Magdalena mempunyai kedewasaan secara pribadi, dewasa secara sosial, intelek, spirit, emosi, dan sosial. Dengan persaudaraan yang ia lakukan, ia mempunyai suatu keikhlasan. Hatinya ikhlas. Dan mau berkembang di dalam kasih dan persaudaraan itu sendiri. Ibu Magdalena juga cinta pada pekerjaan. Kalau cinta pada pekerjaan, maka Ibu Magdalena itu bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Seperti anak-anak, bertanggung jawab juga dengan tugas yang diberikan oleh para guru. Kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Tentu saja tidak takut resiko. Kalau orang yang cinta pada pekerjaan takut resiko, akhirnya tidak buat apa-apa. Akhirnya bagaimana pekerjaan dicintai? Kalau tidak buat apa-apa. Lalu takut resiko. Takut keliru, takut salah. Takut namanya nanti jelek. Ibu Magdalena tidak demikian. Mempunyai cinta yang tinggi dengan pekerjaan. Berarti juga rajin. Tidak malas. Ibu Magdalena juga sederhana. Dengan kesederhanaan Ibu Magdalena, membuat Ibu Magdalena mau menerima kritik, menerima masukan, menerima pendapat orang lain. Yang juga membuat reflektif, membuat kreatif, membuat inovatif. Ibu Magdalena juga niatnya murni. Ya. Dengan niat yang murni, maka Ibu Magdalena selalu mempunyai kemauan baik. Menjadi orang yang taat. Mau mati raga. Mau menahan diri. Supaya niat yang murni bisa sungguh-sungguh menjadi suatu persembahan. Ibu Magdalena setia. Karena kesetiaan Ibu Magdalena, maka Ibu Magdalena mempunyai suatu ketajaman dalam hidupnya.
mempunyai semangat hidup, mempunyai kekuatan yang mendorong untuk dekat dengan Allah. Kesetiaan juga membuat tahu prioritas. Mana yang didahulukan? Semangat doa. Ibu Magdalena menjadi pendoa. Karena Ibu Magdalena selalu menjaga nguri-uri iman yang sudah ditanamkan Allah di dalam dirinya. Maka Magdalena juga mempunyai perasaan yang lembut. Jadi gampang terenyuh. Melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Hidup doanya membuat Ibu Magdalena menjadi orang yang peka. Tersentuh dengan penderitaan sesama. Ibu Magdalena juga rela berkorban. Karena rela berkorban, maka Ibu Magdalena menjadi orang yang sabar. Tidak mengeluh. Dan rela untuk merendahkan diri. Berendah hati. Bukan rendah diri yang minder, bukan. Cinta alam semesta dan ciptaan Allah yang lain. Ya, karena Ibu Magdalena mengambil spiritualitasnya Bapak Fransiskus dan Bapak Fransiskus menjadi santo yang sungguh mencintai alam semesta. Semua menjadi saudara dan saudari. Maka Ibu Magdalena, ya kita yakin bahwa Ibu Magdalena juga dekat dengan alam semesta, mencintainya juga. Dalam hal berterima kasih, Ibu Magdalena orang yang penuh syukur. Karena berterima kasih, itu juga membuat punya hati yang tulus. Berada di dalam suatu kesadaran bahwa saya ini siapa? Saya bagaimana? Maka itulah yang membuat Ibu Magdalena ya mudah untuk berterima kasih. Tahu diri. Tahu diri. Ya, bahasanya itu ya tidak terbang melayang-layang. Berada di dalam berpijak pada tanah, gitu. Atau tidak lupa daratan. Hal-hal itu yang Ibu Magdalena miliki. Tentu saja kita semua yang mengenal Ibu Magdalena, kita yang dekat dengan Ibu Magdalena, mempunyai juga karisma yang dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing. Mana yang kira-kira ngeklik
sama dengan karisma yang dimiliki oleh Ibu Magdalena. Maka kita perlu merefleksikan, perlu mencari terus-menerus mana ya yang sama dengan Ibu Magdalena. Jadi kita kebanyakan ada kesamaan dengan Ibu Magdalena. Sampai Ibu Magdalena kita kenal, Ibu Magdalena juga mendoakan kita, mengenal kita. Karena apa? Ya ada hal-hal yang sama yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sama dengan karisma yang dimiliki Ibu Magdalena. Lalu kita juga menjalankan, melakukan spiritualitasnya Bapak Fransiskus. Ya, semua mengenal Bapak Fransiskus. Lalu kemagdalenaan, ya, nilai-nilai kemagdalenaan yang tadi saya sampaikan. Kita semua pasti memiliki. Hanya yang mana semakin banyak memiliki kesamaan dengan Ibu Magdalena, ya semakin kita dekat dengan Ibu Magdalena. Tapi kalau tidak mau mencari, aku enggak lah, biar aja Ibu Magdalena sendirian. Saya tidak mau. Loh, bagaimana kalau tidak mau? Ya mesti mencari sebanyak-banyaknya hal-hal apa yang sama dengan nilainya Ibu Magdalena. Ya, tekun bekerja, tidak malas, suka menolong, misalnya begitu. Maka dari 10 nilai-nilai kemagdalenaan itu perlu kita kembangkan terus-menerus. Kita cari sebanyak-banyaknya agar kita semakin dekat dengan Ibu Magdalena. Karena apa? Karena Ibu Magdalena pada masa itu kehidupan masyarakat saat itu dan Ibu Magdalena mengalami banyak kesulitan. Ada perang, ada orang yang tidak mampu, ada orang yang tidak bisa membaca, ada orang yang tidak bisa menjahit, ada orang yang mengalami kesulitan. Nah, Ibu Magdalena menggunakan dengan sepenuh tenaga, sepenuh hati, sepenuh pikiran, semuanya mau diberikan kepada Tuhan melalui gereja yang melayani. Maka Ibu Magdalena tidak takut ditolak. Karena punya keinginan yang besar. Keinginan baik, mau melakukan suatu kebaikan. Mau menolong situasi yang ada. Nah, sebenarnya sama dengan kita yang saat ini mempunyai karisma macam-macam yang tadi dicari, sama dengan karismanya Ibu Magdalena yang mana lalu itu dipakai untuk menolong dunia yang sekarang ini, negara kita, lingkungan kita, masyarakat kita, rumah kita, komunitas kita, di mana membutuhkan pertolongan. Tapi kalau mencari kebaikan-kebaikan, karisma yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing saja tidak mau, lalu bagaimana mau menolong yang lain? Padahal dunianya membutuhkan pertolongan kita. Saat ini dunianya teriak-teriak, ayo tolong, tolong, tolong. Negara kita, Ibu Pertiwi juga menangis dengan situasi kalau kita menjadi tidak baik. Ayo kita bersama-sama, kita rame-rame menolong, kita membantu, kita mengusahakan, kita membuat baru. Ya. Pohon-pohon sudah banyak yang ditebang, banyak kotor, banyak sampah dan sebagainya. Dunianya teriak-teriak minta tolong. Orang-orang di sekitar kita teriak-teriak juga minta bantuan, minta pertolongan.
kita tidak mencari karisma yang ada di dalam diri saya, dalam diri kita masing-masing, maka yang terjadi, aku mau minta tolong. Tolong saya, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Sehingga menjadi orang yang tidak pernah menolong, tetapi maunya ditolong. Seperti doa Bapak Fransiskus, lebih baik memberi daripada menerima. Saya saja miskin, saya saja tidak pintar, saya saja belum tahu, saya saja tidak ngerti, saya saja begini, bagaimana menolong? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan yang terus-menerus. Maka bagaimana saya menjadi orang yang percaya diri, percaya kepada Tuhan. Tuhan itu mengasihi saya lebih dari semuanya, lebih dari pokoknya semuanya. Saya tuh dikasih Tuhan, sungguh-sungguh dikasih Tuhan. Nah, itu membuat saya menjadi orang yang mandiri. Bukan tergantung pada orang lain. Tapi saya menjadi orang yang mandiri, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan semuanya. Lewat siapa? Ya, lewat daya usaha, daya upaya kita. Bersama dengan saudara dan saudari yang diberikan Allah kepada kita di dalam hidup bersama, baik di rumah, di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, kita diberi saudara dan saudari. Maka bagaimana saya mau bekerja sama, mau berjejaring, mau berbicara dengan orang lain. Itulah yang perlu kita usahakan terus-menerus. Ya. Maka kita perlu membuka mata hati, mata batin, agar kita tidak buta. Kalau mata batin kita sudah buta, nanti menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tidak waspada dan tidak hati-hati. Masih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Ya. Maka kita akan membuat yang sebaliknya itu. Karena itu yang diperjuangkan oleh Bapak Fransiskus Assisi. Kita menjadi orang yang solider dengan orang lain, bukan menjadi orang yang untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Ya. Terima kasih kepada Romo, ada para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya melihat ada anak-anak juga. Terima kasih, kita memperingati kehidupan Ibu Magdalena yang eksis, yang sungguh bertahan sampai sekarang karismanya, dan kita semua mensyukuri. Terutama kita bersyukur kepada Tuhan yang telah setia kepada Ibu Magdalena dan setia kepada kita semua. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Semangatmu
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Terus sekali para pimpinan dewan, para suster OXF dimanapun kita berada, juga para rekan kerja, anak-anakku juga yang terkasih di dalam Kristus, selamat siang atau selamat sore berkah dalam. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya Romo Surya Awang GSI, saya saat ini di Yayasan Marsudiri Pusat di Semarang. Kita bersyukur bersama seluruh suster OXF Semarang di Indonesia, juga para mitra kerja, rekan-rekan guru, karyawan, anak-anak sekolah-sekolah Marsudiri dimanapun berada, untuk mensyukuri satu hal, mensyukuri Ibu Magdalena Diamond. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat indah oleh Suster Rosali. Saya terkesan dengan satu kata, yakni apa? Menjadi bagian kecil. Dengan sangat berarti dikatakan Ibu Magdalena menjadi bagian kecil dari gereja, bagian kecil dari karya Allah di dunia. Dan itu menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Yang kita rayakan hari ini adalah merayakan rasa syukur karena kita boleh memiliki ibu yang hebat ini. Mari kita dengan rasa bangga, tapi juga sesal di hadapan Allah karena kita kurang mampu meneladani kebaikan Ibu Magdalena yang luar biasa tadi. Kita masih jauh dari segala kualitasnya. Kita rendah hati, kita mohon ampun di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa dan kekal, Engkau memimpin Ibu Magdalena Diamond di jalan kerendahan hati menuju puncak kekudusan. Bantulah dalam meneladani kebajikan-kebajikannya dan menghayati kebaikan hati di dunia dalam perkataan dan perbuatan. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan pembacaan Kitab Suci. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bahagia orang yang suci hati akan melihat Tuhan yang suci. Bahagia yang lembut hatinya, surga akan jadi miliknya. Bahagia yang lembut hatinya, surga akan jadi miliknya. Bahagia yang berbelas kasihan, kasih Tuhan sebagai balasan. Bahagia orang yang menderita, akan dihiburnya di surga. Bahagia orang yang menderita, akan dihiburnya di surga. Bahagia orang yang setia janji akan terima mahkota surgawi. Arahkan hati lurus ke depan, pasti akan sampai tujuan. Arahkan hati lurus ke depan, pasti akan sampai tujuan. Bahagia, bahagia yang berbuat kebaikan. Besarlah kurnia dari Tuhan sebagai balasan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu, bapak, anak-anakku yang terkasih, kalau kita mengikuti struktur liturgi, misa peringatan wafat itu merupakan misa peringatan arwah ya. Hari berpulangnya seseorang. Dan kalau paham Katolik itu wafat berarti disempurnakan di dalam Yesus. Nah, dipanggil ke rumah Bapa. Tapi ini kita tidak, sepertinya bukan coraknya ke misa arwah yang coraknya sedih, lalu dipenuhi dengan ratap tangis dan seterusnya. Ya, tadi malam beberapa komunitas atau semua komunitas suster mengadakan transistus macam vigili memperingati wafatnya Ibu Magdalena dan kita kasih. Seringkali kita memperingati peringatan wafat, ada wafat umum, wafat suster, wafat tetangga, wafat teman lingkungan, wafat keluarga kita, wafatnya karyawan tempat kita bekerja. Yang kita peringati adalah sosok yang konkret, nyata. Suster Rosali dengan jelas menyebutkan tadi beberapa kualitas atau ciri Ibu Magdalena Demen. Pribadi yang sangat injili. Nah, sebelum kita ngomong soal Ibu Magdalena Demen, kita bahas relasi dulu kita masing-masing dengan ibu. Kenapa? Ya kan Ibu Magdalena Demen. Kita semua memiliki ibu, terlahir dari seorang ibu. Ibu dalam bahasa Belanda muter, bahasa Latin mater, bahasa Jawa simbo, biom, sima, dan seterusnya. Ada yang menyebut di bahasa lain nanai, inong, dan seterusnya, mamah, mami. Pribadi yang pertama kali kita jumpai, ibu. Ibu menjadikan kita tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Maka kalau Injil mengawali dengan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu dan seterusnya, semuanya itu salah satunya juga mencakup syukur kepada Allah karena kita masing-masing memiliki ibu. Saya mau mengawali dengan rasa syukur dalam pertumbuhan diri manusia, relasi harmonis dan positif dengan ibu itu memberi kontribusi agar orang masing-masing dari kita menjadi manusia yang makin dewasa. Kalau Paus Fransiskus dalam bukunya mengenai keluarga Amoris Laetitia nomor 174 dikatakan ibu adalah vaksin penawar dari merebaknya individualisme egois. Dari ibu kita belajar keindahan hidup. Dari ibu kita belajar kelembutan sehingga seorang anak itu mampu bertumbuh di dunia yang kadang-kadang terasa keras. Kenapa mengutip Paus Fransiskus? Nah, dia Yesuit tetapi namanya Fransiskus. Saya juga ini Yesuit tetapi kasulanya kasula salib Fransiskus ya. Jadi memang figur yang sangat keren. Saya dulu pikir Paus Fransiskus mengikuti Santo Fransiskus Saverius. Oh, ternyata skornya jatuh kepada kaum Fransiskan Fransiskus Assisi. Ya, skor 1-0. Kita pertama-tama menyebut ibu, merasakan kasih ibu. Tetapi yang secara istimewa kita rayakan hari ini adalah ibu rohani kita, ibu pendiri kita. Sebagian dari kita merasakan keibuan itu lewat ibu kita masing-masing. Tetapi disempurnakan, dilengkapi, diperkaya, dan bukan hanya kita. Gereja Katolik diperkaya dengan kehadiran para suster OSF Semarang ini dan sekitarnya atau tempat kita masing-masing berkarya di Jogja, di luar Jawa, di Jakarta, dan seterusnya. Diperkaya dengan kehadiran keibuan warisan Ibu Magdalena Demen dalam diri para suster. Saya berpikir, apa jadinya gereja kita kalau tanpa kehadiran keibuan para suster-suster ini?
Barangkali ya ketemunya romo-romo, galak-galak, kadang-kadang lagu keras dan kurang mau mendengarkan, kurang luwes karena ibu itu figur konkret, ibu konkret. Tetapi keibuan itu imajinasi dan sifat karakter. Maka pertama-tama terima kasih atas sifat keibuan para suster yang memperkaya gereja dan masyarakat bangsa Indonesia. Warisan keibuan itu ditimba dari semangat ibu kita masing-masing dan Ibu Magdalena Diamond. Yang kedua, ciri utama yang mewarnai Ibu Magdalena Diamond adalah ya salah satunya sederhana. Peringatan kali ini sangat sederhana dan juga tahun lalu juga sederhana saya rasa karena diadakan secara virtual, mau kumpul-kumpul pesta-pesta pun tidak boleh. PPKM. PPKM itu bukan pernah perhatian kemudian menghilang, atau PPKM pernah pacaran kemudian membiara, bukan. PPKM itu ya pembatasan kegiatan masyarakat level 4, kayak gebrak ya, ada level-level kayak gebrak. Nah, tidak ada banyak interaksi di antara kita kecuali interaksi virtual. Mungkin sebagian kita juga masih sibuk di tempat masing-masing mengerjakan tugas ini dan itu. Satu hal yang mencolok dari bacaan hari ini adalah merefleksikan Ibu Magdalena Diamond sebagai manusia Injili. Dia menggenapi apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan pertama. Apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Barang siapa yang bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Nah, kata ini penting. Bermegah dalam Tuhan. Kita bisa bermegah setiap hari dengan aneka macam hal, dengan kemampuan kita dan masing-masing. Tetapi apakah itu bermegah dalam Tuhan? Atau bermegah untuk memegahkan diriku sendiri? Orang butuh sosok dan figur. Ibu Magdalena Diamond menunjukkan apa itu bermegah dalam Tuhan. Ia wafat 7 Agustus 1858. Eranya adalah era zaman revolusi industri, manusia mulai digantikan mesin, terjadi peningkatan produktivitas dan seterusnya. Caranya bermegah ditandai dengan jalan mencintai anak-anak dan kaum miskin. Ini bahasa profetis yang masih sangat relevan bahkan sampai saat ini. Pertanyaan zaman sekarang di era pandemi, apa yang kita megahkan? Iya ya. Apa yang kita megahkan? Semuanya kelihatan rapuh. Juga banyak dari antara saudari suster yang wafat. Teman-teman, saudara, rekan kerja kita. Lalu kadang-kadang kita memegahkan apa? Kalau aku kadang-kadang tergoda untuk memegahkan diri, Tuhan, aku merasa sukses, karya baikku, wah ini karya ini karena kemajuan lembaga, ini karena aku, ini yayasan maju karena aku, nilai-nilai studiku bagus semua, aku bermegah karena IP-ku 4,5, padahal IP maksimal 4, atau seterusnya. Bukankah ini semua itu dari Allah? Ini bukan karena aku yang hebat, tetapi karena Allahku yang dahsyat. Bermegah dalam Tuhan itu bukan sombong. Bermegah dalam Tuhan adalah wujud dari aku percaya pada Allah yang menyediakan menyediakan segala hal padaku. Bermegah dalam Allah adalah wujud nyata dari spirit Deus Providence. Ini tuh penyelenggaraan ilahi bisa berikan oleh Allah. Aku yang melaksanakannya. Kalau aku bangga dan bermegahlah dalam Allah. Karena semua missio Dei, karya titipan Allah, semua yang ada di sini, aku, bakatku, tenaga dan kemajuan kesuksesan itu gone Gusti Allah. Maka semangat 11 suster perdana yang datang ke Indonesia 1870 diberi pengantar, pergilah, Roh Kudus mengutusmu. Zaman sekarang kita cek, jika kita mengawali hari kita, nah ini turun bangun itu juga. Bangunlah, Roh Kudus mengutusmu, atau kita malah sibuk masing-masing. Cari update terbaru, update sosial media. Hello guys, welcome to my. Selamat pagi dunia tipu-tipu dan seterusnya. Bangunlah, Roh Kudus mengutusmu, atau kita sibuk mencari kemegahan diri sendiri. Maka semangat ini penting. Cintai apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu cintai. Karakter Ibu Magdalena Diamond rajin berdoa, senang bermain dengan anak-anak dan orang miskin. Itulah caranya menjaga kesehatan rohani dan jasmani. Imbang, pribadi berdoa, tapi bisa luas bermain dengan anak-anak dan orang miskin.
Saat ini kebutuhan pokok kita adalah sehat. Karena kebanyakan dari kita berkarya di bidang kesehatan, saya juga akan menunjukkan 3 vitamin rohani yang dibutuhkan pada masa pandemi. Vitamin C langka kadang-kadang di apotek. C, ceria. Hati yang bersuka cita adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17:22. Saya yakin semangat ceria ini diteladani para suster bahkan sampai di biara BSB. Kenapa? Saya itu beberapa tahun terakhir selalu misa di sana. Misa terakhir Natal lalu, para suster bermain angklung. Saya bayangkan para suster hebat sekali bermain angklung saat saya misa Natal. Keceriaan sampai akhir. Ceria adalah karakter Ibu Magdalena, energi kehidupan. Bahkan ketika melepaskan diri dari tugas pimpinan pada usia 52 tahun pun, ya masih senang menunjukkan keceriaan, legowo, happy, berjalan di kebun, menyapa anak-anak asrama dan seterusnya. Kalau anak-anaknya milenial, pasti dia akan ngejar selfie, vlog, hai guys, dan seterusnya. Vitamin kedua, jadi C, ceria, D, doa. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. Nah, ini penting. Pertanyaannya, doa itu komunikasiku dengan Tuhan atau aku monolog dengan Tuhan? Banyak ngomong, tapi tidak mendengarkan. Komunikasi selalu doa. Saya mau kesaksian. Sebagai romo paroki dulu di Ambarawa, saya pernah didatangi beberapa suster siang-siang jam segini lah mau makan siang. Ada suster sepuh yang mau opname, kemudian para suster beberapa datang kepada saya. Romo, saya minta bantuan untuk ibadah. Ada suster kami mau ke rumah sakit. Dia minta Romo untuk mendoakan. Oh ya, saya langsung berangkat. Lalu ke susteran sebelah. Lalu dia itu untuk pertama kalinya saya masuk kamar suster OS itu ya baru itu, tapi tenang, umurnya hampir 80 tahun. Lalu saya bilang, Romo minta ibadah, dia ngomong sendiri, suster. Untuk apa suster? Saya mau opnam ke rumah sakit. Saya mikir, kayaknya saya bertahun-tahun sekolah jadi Romo itu tidak ada ibadat sebelum ke rumah sakit. Tapi ya oke lah, ini semangat baik. Saya ambil puji syukur lalu membacakan beberapa doa di situ. Wah, dijawab semangat. Dan beberapa minggu kemudian, Suster Angelita wafat 27 Agustus 2018. Saya mengagumi dari persaudaraan ini dan semangatnya. Mau ke rumah sakit aja, pakai ibadat dan minta berkat. Ya, artinya wafat. Tetapi saya menangkap kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Ini ciri Ibu Magdalena juga. D, doa. Karena Ibu Magdalena juga pesan kepada suster yang menemani saat sakit. Suster terkasih, jangan Anda meninggalkan doa bersama. Meditasi dan dosa kudus karena saya. Dalam keadaan lemah dan sakit, Ibu Magdalena sering mengulang kata-kata, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Wow, pikir saya. Vitamin ketiga, E, C, ceria, D, doa, E, empati. Empati itu kemampuan merasakan ya tindakan perasaan bersama. Paulus mengajarkan bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kemauan melayani orang-orang yang miskin dengan terjun langsung, misalkan di masa pandemi ini sudah tidak diragukan. Melayani tanpa membeda-bedakan. Kadang-kadang tombok Romo, panik gak, masa enggak. Ya, kadang kita direpotkan dengan kepanikan. Karena memang kadang-kadang terus terang nggak cocok ya antara apa yang kita dapat dan apa yang kita keluarkan secara finansial. Tetapi itu adalah bagian dari penerapan vitamin E tadi, empati. Yesus Kristus adalah figur yang berempati. Ibu Magdalena menerapkan semangat itu secara sempurna. Ia mengajar dengan penuh hati pelajaran agama dan menjahit, maka ia dicintai seluruh penduduk desa disegani. Bahkan ia mengajak penjahit untuk bergabung. Tuhan mengirim engkau kepadaku, tinggallah bersamaku. Bagi saya semangat menjahit ini adalah semangat yang penting. Spiritualitas di balik menjahit adalah ada ini. Janganlah seperti gunting, meskipun berjalan lurus, namun memisahkan yang sudah bersatu. Jadilah seperti jarum, meskipun tajam dan menyakitkan. Tajam, menyakitkan, tetapi mempersatukan. Nah,
Secara imajiner, kalau Ibu Magdalena datang ke Indonesia, melihat karya kita di sini, di Sumatera, Jawa, Bali, Sumba, Flores, Timor, Papua, Kalimantan, Sulawesi, luar negeri, dan seterusnya, apa yang ia katakan di zaman now? Semoga ia berkata seperti kata-kata di surga saat transfigurasi. Inilah suster-suster yang kukasihi, kepada mereka lah aku berkenan. Dengan demikian, kita menerapkan semangat Injil tadi. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Aku sudah belajar dari Yesus belum tentang ini? Atau aku masih nurut ambisi, egoismeku? Aku sudah rendah hati belajar belum dari Ibu Magdalena Diamond? Atau tapi masih membawa mimpiku, ambisiku, pribadi, keinginanku, kengototanku, dan seterusnya? Jalan mengikuti Ibu Magdalena dan Santo Fransiskus adalah jalan kerendahan hati. Semoga Ibu Magdalena Diamond yang saya yakin juga ikut misa dari surga sana bersama para suster OSF yang sudah dipanggil Tuhan dan sudah bergembira menjadi pendoa bagi kita, dengan sangat gembira dan bangga melihat persaudaraan kita dalam misa ini secara virtual dan terkumpul dari mana-mana, akan gembira dan bangga ketika melihat kita guyup dan bersatu dan menerapkan semangat tadi, dan akan mengatakan, inilah suster-suster, karyawan-karyawan, anak-anak, murid-muridku yang kukasihi, kepada mereka lah aku berkenan. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami. Para suster, saudari-saudara, dengan rasa iman yang teguh, kebanggaan, rasa cinta kita kepada Ibu Pendiri, mari kita memanjatkan doa-doa kita dengan berseru, sucikanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Sucikanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Untuk gereja kita tercinta, Bapak Paus, para imam, dan para pelayan Allah, semoga semangat Injil menjadikan mereka berani menjadi saksi, kerajaan Allah, serta membawa pengharapan di tengah beragam kemelut yang melanda dunia. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Untuk Konferensi dan Provinsi Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat Tuhan yang menyertai kami. Semoga semangat Ibu Magdalena menghidupi kami untuk mempunyai iman yang kuat, bagai api berkobar-kobar untuk mewartakan kasih Kristus, agar nama Allah semakin dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Untuk gereja kita tercinta, Bapak Paus, para imam, dan para pelayan Allah, semoga semangat Injil menjadikan mereka berani menjadi saksi kerajaan Allah, serta membawa pengharapan di tengah beragam kemelut yang melanda dunia. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Untuk jiwa-jiwa di api pencucian dan jiwa para suster sanak saudara yang baru saja dipanggil Tuhan. Semoga karena kerahiman dan belas kasih-Mu, mereka mengalami damai dan sukacita di rumah Bapa di surga. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Untuk panggilan baru, Allah yang kudus, Engkau yang telah memanggil hamba-Mu, Ibu Magdalena Diamond, untuk mengikuti jejak putra-Mu. Bantulah kaum muda agar dimampukan
untuk mendengar panggilan-Mu dan hidup dalam terang Roh Kudus dan semangat Fransiskan, agar mereka semakin otentik dan berdaya tumbuh di tengah derasnya arus modernisasi serta globalisasi. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta dan Raja, Engkau telah menunjukkan cara hidup yang murni kepada Ibu Magdalena Diamond dalam perjalanan rohaninya. Dengarkanlah doa-doa yang kami mohonkan ini, dan biarkanlah kami dibimbing oleh kasih karunia-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti. Hidup kita jadi berarti, tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan dengan nikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah para suster, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku, agar persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, serta keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, berkenanlah menerima persembahan yang kami tunjukkan kepadamu pada peringatan wafat Ibu Magdalena Diamond ini. Semoga kami dikuduskan dalam kebenaran dan perayaan syukur ini yang telah Kau jadikan sumber segala kesucian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada Engkau memanggil kami untuk mengikuti teladan hidup santoik Ibu Magdalena. Semoga kami mendengarkan panggilan Roh dengan hati yang tulus dan percaya, supaya hidup kami didorong untuk menyempurnakan teladan Kristus, sumber segala kesempurnaan. Bapa yang berbelas kasih, dengan pengantaran Kristus Engkau telah memilih kami. Semoga kami melangkah di jalan iman, ditopang oleh harapan dan diperbarui oleh cita kasih, seturut dengan anugerah kasih-Mu. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan para kudus, kami sehati sesuara memadakan hidung kemuliaan sambil berseru.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala yang kudus. Maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagikan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid secara seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenakanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Robertus, serta rohaniwati semuanya. Selamatkanlah saudara-saudara kami kaum beriman dan semua orang lain yang sudah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, juga kepada para suster yang wafat pada masa pandemi ini, kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus, sanak keluarga, sahabat, rekan kami, kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua mohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya kami dapat mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang amat suci, bersama para rasul, bersama Bapa kami Santo Fransiskus Assisi, bersama Ibu kami Magdalena Deiman, semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami agar bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu di tengah keluarga, masyarakat, lingkungan, komunitas, sekolah, yayasan kami, agar kami menjadi warga kerajaan yang abadi, sambil dengan rindu menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Semoga damai Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah, Bapa di surga, perayaan kudus ini telah kami persembahkan kepadamu untuk bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan kepada gerejamu melalui Ibu Magdalena dan
Semoga sakramen kudus ini menguatkan kami untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan, dan kelak perkenankanlah kami memuji keagungan-Mu di surga dengan penganggaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kebersamaan kita pada dalam misa virtual pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang mempersiapkan. Juga salam sehat untuk para suster dimanapun suster berada, di Jawa, di Bali, Sulawesi, Sumatera, daerah-daerah lain juga yang di luar negeri, mungkin yang di Belanda pada ikut, atau di Roma pada ikut. Kita bersatu dalam semangat dan kasih yang sama. Semangat Santo Fransiskus, kasih Ibu Magdalena Diamond. Mari kita mohon berkat Tuhan agar boleh menjadi saksi cintanya di karya dan panggilan kita. Selamat atas peringatan wafatnya Ibu Magdalena Diamond. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang menciptakan saudara untuk memuji, menghormati, dan mengabdi dengan mencintainya lebih dari segala sesuatu dalam segala sesuatu, menggiatkan saudara dengan rahmat-Nya, agar saudara tetap setia pada panggilan saudara. Amin. Semoga Kristus yang menghendaki Ibu Magdalena Diamond mengabdinya di bawah panji salib berkenan memanggil saudara dan membuat saudara setia sebagai pelayan kerajaan Allah. Amin. Semoga Roh Kudus yang telah memberikan inspirasi kepada Ibu Magdalena Diamond untuk melayani Kristus sampai ke ujung bumi berkenan memimpin saudari-saudara menuju tanah terjanji setelah saudari-saudara bekerja keras mewartakan Injil. Amin. Dan semoga saudari-saudara sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan peringatan wafatnya Ibu Magdalena Diamond sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergi kita diutus. Amin. Ucapan terima kasih dan syukur yang telah kita terima bersama dari perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Suryo Awangga Serikat Yesus. Pada peringatan syukur ini, Suster Rosali tadi sudah menyampaikan beberapa nilai-nilai yang kita kenang pada hari ini, antara lain adalah ketenangan dan cinta pada anak-anak. Semua perayaan Ekaristi ini berjalan dengan baik karena kami telah dipersatukan dalam doa. Dan perayaan Ekaristi didukung oleh staf teknisi dari Yayasan Marsudirini dan anggota KUR yang merupakan juga sahabat-sahabat OSF. Untuk semua itu kami mengaturkan terima kasih atas keterlibatan yang telah diwujudkan dan juga bersyukur atas seluruh partisipan yang dalam hal ini melalui virtual maupun YouTube. Kiranya Tuhan memberkati dan kita bersama-sama Deus Provi Debit. Lagi terima kasih untuk semua yang berada dalam. Terima kasih padamu
doa